Yo semuanya, selamat datang di Mandi, Lukman dan Adi Talk Show. Sekarang kabar gembira untuk kalian semua karena kami sudah hadir bersama kalian. Kali ini kita membahas apa nih? Kali ini kita akan bahas tentang seputar komunitas atau organisasi atau himpunan lah bahasanya. Tentang seputar komunitas ini, tentang anak muda, mahasiswa lebih tepatnya, dan ada clue-nya yaitu kontrakan. Ini kalau ngomongin soal kontrakan nih, Ya. penghuni apa ya? Iya, kalau ngomongin soal kontrakan ini berarti kita ngomongin soal orang yang kontrak gitu ya. Tapi ini kategorinya mahasiswa. Bukan orang belum kerja. Iya, betul sekali. Nah, ini kebetulan ini talk show pertama kita. Jadi ini adalah konten pertama tentunya Bang, ya. Kita kedatangan bintang tamu dari mana sih? Dari Bangkinang. Dari Bang Inang ya. Dari Bang Inang. Asli Bang Inang. Tapi dia ngontraknya di area Pekanbaru juga ya. Tepatnya di Ribu Panjang. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Puji Aryadi. Oke, silakan. Yo. Ada di sini. Kalau di sini nanti hancurin, Mas. Oke, Apa kabar? Hey, sehat. Saya Bro, kami yang nanya. Oh iya, ini acara kami ya. Apa kabar? baik, alhamdulillah sehat. Apa kabar, Man? Ini kok malah kita jadi kabar? Oke. Nah, kita dalam bilang tamu ini Puji. Ya. Puji ini asli dari mana sih? Sebenarnya kalau asli itu bukan Bangkinang. Bangkinang itu merantau juga sebenarnya. Jadi kalau aslinya itu lebih tepat itu saya tinggal di desanya namanya Batu Langkah Kecil. Itu masih bagian dari Kabupaten Kampar, cuman itu bagian perbatasan. Perbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu. Salah, kreatif koreksi ya. Kreatifnya kurang apa ini? Kurang jeli mencari informasi. Orang tahu apa ya? Nanti kami akan diskusi sama scriptwriter. Oke, dari mana nih? Sebelum kesini apa nih? Tadi dari Sekre Himapon sendiri ke sini, dan kenapa pakai kita pakai begini ya? Ya, ngomong kita sama sih. Untungnya saya merah ya gitu. Merah ya, dominan sekali. Dalam kenapa kita nih sama gitu? Karena gini kan, kita tahu sendiri cuaca di Pekanbaru kadang-kadang tiba-tiba hujan, gitu kan. Jadi makanya kita harus sedia hoodie sebelum hujan. Sedia hoodie sebelum hujan. Iya. Bukan sedia payung sebelum hujan. Iya. Ini kata-kata terbaru kan. Anggota Imakon. Nah, apa nih kesibukannya Ji? Akhir-akhir ini kesibukannya apa Ji? Kalau untuk akhir-akhir ini sih kesibukan berhubung udah semester akhir juga ya. Oh, Jadi lagi nyusun skripsi, cuman nggak selesai. Pusing kepala. Iya. Jadi teman-teman, kalau skripsi itu yang paling bagus itu skripsi yang selesai. Iya, benar. Nggak bisa kita idealis. Jadi kegiatannya apa nih? Selama di Himakon itu apa kegiatan? Oh, ini bicara Himakon ya. Jadi sebelum kita bicara kegiatan, mungkin KBR teman-teman tahu dulu ya kan. Iya, Mengenai Himakon. Jadi Himakon ini dulunya sebenarnya hanya sebuah mungkin himpunan yang terbangun lewat keisengan ya. Dari teman-teman gitu kan, teman-teman satu jurusan gitu kan, jurusan ya di kampus lah gitu kan. Kami ada berempat anggotanya yang mungkin tidak perlu disebutkan namanya lah ya. Pokoknya berempat, kami dalam satu organisasi yang sama, himpunan mahasiswa di jurusan. Kemudian kami sering berdiskusi mengenai masalah himpunan di jurusan, dan akhirnya pada saat itu kalau tidak salah saya lupa juga gitu tanggal berapa gitu, pokoknya siang kita lagi diskusi, terus saya menyentuh satu hal bahwasanya gimana kalau kita juga bikin himpunan gitu kan, himpunan sendiri. Himpunan apa? Karena waktu itu saya terinspirasi dari nama
himpunan mahasiswa ilmu komunikasi, yaitu disebut sebagai Himakom gitu kan. Jadi saya terpikir waktu itu Himakon, jadi himpunan mahasiswa kontrakan. Jadi positive vibes ya, bukan yang negatif ya. Jadi itu dia pada saat itu, dan alhamdulillah teman-teman setuju. Jadi kami berempat, jadi teman saya jadi ketuanya, kemudian ada wakilnya, kemudian saya sendiri itu bendahara, dan satu lagi sebagai sekretaris. Bendahara ya? Ya, bendahara. Walaupun sampai sekarang tuh uangnya nggak kelihatan. Ya, karena namanya juga iseng-iseng gitu ya kan. Iseng ya. Ya. Nah, dan itu waktu itu karena saking apanya kami buat spanduk. Ini buat spanduk. Berarti spanduk di sekre gitu ya? Ya, untuk di sekre sebagai pengenalan bahwasanya ini adalah sekre Himakon yang kami buat gitu kan. Jadi kami pajang gitu kan di kontrakan kami itu Himakon beserta banyak sekre Himakon. Pas hari pertama pemasangan spanduk itu, orang-orang tuh lewat pada pangling ya. Iya, ini apa ini Himakon ini kan? Kon ini apa? Nah, itu. Kon ini kayak agak-agak sensitif karena untuk keterangan himpunan mahasiswa kontrakan itu kami tulis memang sengaja kecil supaya orang tertarik. Nah itu di situ daya tariknya. Himakon yang dibuat besar. Ada yang uniknya. Nah di situ jadi orang tertarik gitu ya kan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi kita jeda sedikit karena ada panggilan alam ya dari semesta. Oke, tadi sampai mana tadi sih? Sampai kegiatan. Kegiatan. Ya, jadi kalau untuk kegiatan sendiri ya, Himakon itu seiring waktu berjalan itu alhamdulillahnya banyak membuat kegiatan-kegiatan. Salah satu contohnya aja gitu, biasanya kita anak-anak Himakon itu di setiap ada hari-hari besar pahlawan ataupun korban bencana alam. Contoh salah satunya kayak waktu korban bencana dari hari besar ya. Hari besar ya. Enggak, maksudnya event lah ya. Event gitu ya. Jadi salah satu contohnya kayak peringatan misalnya G30 PKI itu kita gelar nobar bersama itu di komplek perumahan Mustamido 3 itu kita. Jadi kita alhamdulillah cukup memberikan manfaat bagi masyarakat gitu kan. Bagi yang menonton silakan gratis, kita pampang lebar layarnya gitu kan di depan sekre sendiri gitu kan. Jadi siapa yang lewat menonton silakan gitu kan. Dan itu gratis semua masyarakat tanpa dipungut biaya apapun. Oh, berarti itu sekrenya di apa tadi namanya? Di mana? Di perumahan Mustamido 3. Itu tempatnya di Rimbo Panjang. Ya. Tahap 4 itu. Ya, kemudian kita juga ada kayak misalnya pertandingan nih Indonesia SEA Games gitu kan. Kita nobar itu di lapangan. Nah, di lapangan kita nobar, kita buat itu dengan cara kalau itu kita koordinasi dengan Pak RT dulu, kemudian kita minta izin. Nah, jadi kita bisa memberikan banyak manfaat untuk masyarakat alhamdulillah. Selain itu juga kita waktu pernah ingin kejadian waktu gempa di Pasaman Barat. Oh, yang di Pasaman ya. Iya. Jadi pada saat itu kita galang dana di lampu merah Areka waktu itu kalau nggak salah. Arifin ya, simpatiga Arifin itu kita galang dana, dan alhamdulillah ya meskipun tidak banyak tapi kita bisa memberikan manfaat, memberikan kontribusi untuk korban bencana alam di sana. Ya pokoknya seperti itu, kita ketika ada yang sekiranya memang perlu untuk kita lakukan. By event tadi ya. Jadi setiap gitu ya ada memang sesuatu kita buat gitu. Berarti bukan hanya anak-anak muda yang ngumpul aja gitu ya, geng-gengan gitu misalnya gitu, tapi memang ada tujuannya sendiri gitu tujuannya ya. Sebenarnya kalau tujuan pertama dibuat Himakon ini memang adalah untuk bagi mahasiswa yang merantau dari jauh gitu kan, yang biasanya ngontrak atau ngekos gitu kan. Jadi anak kos pun nggak masalah sebenarnya. Oh, anak kos nggak masalah, berarti nggak harus nggak harus masalah. Gitu. Pokoknya untuk mahasiswa yang sekiranya butuh untuk kita berdiskusi sesuatu, baik itu pelajaran maupun di luar pelajaran, ataupun tentang mungkin isu-isu global atau apapun kita bahas. Kita bahas semuanya. Absurd aja. Pokoknya jadi tempat santai kita sebagai mahasiswa untuk sharing cerita-cerita gitu kan. Dan akhirnya berkembang dengan tadi kita membuat kegiatan-kegiatan yang insya Allah bermanfaat untuk masyarakat gitu kan. Iya, seperti itu. Oke. Setelah para penonton sudah mendengar jelaskan apa itu Himakon. Oke.
Kemarin aku pernah sempat juga sih gabung ke Himakon untuk camping ya. Oh, yang Ah, camping. Iya. Ya kita ikut juga sih. Yang camping gimana? Kita camping di Kampar Kiri Hulu. kalau Wah, nggak salah. Kampar Kiri Kampar Kiri Hulu. Hulu. Oh iya, yang di Gema. ya, yang di Gema, yang di Gema ya. Lebih tepatnya di Desa Gema. Kemarin tuh kita sempat jumpa Lord Adi ya, Lord Adi Bukan Lord Adi yang ini ya? Ini maksudnya Bukan ini, Lord Adi yang Lord Adi di sama yang di Master Chef ya maksudnya sama Maggie Irawan. Nah, itu gimana cerita kok bisa jumpa? Aku lupa ingat tuh. Ya kalau seingat saya ya waktu itu kan kita kan pergi itu kalau nggak salah awal tahun 2022 atau akhir tahun 2021 tuh. Kita itu sebenarnya planning pertama kita kan itu kan untuk naik gunung gitu. Oh iya, pertamanya memang Iya. Merapi atau apa gitu kan? Iya. Karena punya gunung. Cuman karena planning kita ini kan kalau orang Indonesia itu biasa banyak orang yang planning nggak jadi. Iya, nggak jadi. Jadi akhirnya gimana nih? Udah besok kita berangkat gitu ya. Kemana? Kita camping ke Kampar Kiri Hulu. Di Iya. Desa Gema. Jadi itu dadakan. Iya dadakan. Berubah karena kebanyakan planning kan. Jadi rencananya matang tapi nggak dilaksanain gitu. Iya. Jadi dadakan langsung gerak langsung jadi. Ya akhirnya kita alihkan ke camping. Kalau nggak salah itu kita berangkat hari Sabtu. Dan itu sebenarnya banyak ya kita rintangan menuju itu ya dari mulai hujan badai sampai apa kita berhenti di beberapa tempat gitu kan akhirnya sampai juga kalau salah maghrib kita sampai ya. Maghrib sampai di lokasi. Ya pas kebetulan kita sampai itulah pertama kali yang kita ketemu Lord Adi dan Iya. juga Maggie Irawan seorang tiktoker dari Pekanbaru ya. Selebgram juga termasuk. Iya selebgram juga ya, cukup terkenal lah sebenarnya gitu kan. Nah sebenarnya tuh kayak gimana ya hoki ya. Hoki banget sih. Kayak sesuatu yang nggak direncanakan berangkat dan ketemu dengan public figure yang cukup lumayan terkenal gitu kan. Kalau misalnya kita berangkat ke gunung itu nggak akan ketemu gitu. Iya. Ketemu nggak akan jumpa itu. Oh tapi mungkin aja kita bisa jumpa mungkin Bang Zawin mungkin. Bang Zawin di gunung. Main apa gunung gitu kan. Ayo mana saya Yang penontonnya setan gitu ya. Ya gitulah pokoknya. Dan banyak gitu ya cerita seru waktu kita camping gitu ya. banyak. Termasuk salah satunya ya ketemu Lord Adi dan Maggie Irawan tersebut lah. Oh iya kalau nggak salah itu tuh waktu itu tuh kita di Gema kan jumpanya di Gema tuh. Iya. Di Gema terus kita camping di Gema. Habis itu pindah kemana? Habis itu Kita camping di Gema satu malam. Oh yang air terjun apa? Ya, air terjun Batu Dinding. Ah ya di situ Dinding ya. Itu treknya luar biasa. Luar biasa itu. Kayak Curang. Kayak mendaki gunung tapi naik motor. Motor gue sampai naik. Jadi memang naik sampai atas gitu. Badan aja dah. ya pokoknya gitu. Dan kebetulan kita nggak berpikir bahwasanya karena pada saat kita jumpa pertama kita nggak sempat foto ya. Iya nggak sempat Nggak sempat foto karena kita cuma motoin orangnya aja. Iya. Motoin ini kami jumpa ini nih gitu. Biar ke pamer aja gitu. cuman mungkin karena berjodoh gitu ya waktu kita Iya. mungkin berjodoh Mas. Jodoh iya. Akhirnya waktu kita sampai di Batu Dinding kita mau cari tempat ngecamp. Kebetulan pada saat itu tempat ngecamp itu satu-satunya dan dipakai untuk konten Lord Adi dan juga Maggie Irawan. Oh iya benar. Mereka lagi konten masak kalau nggak salah. Iya, masak. Dan kalau nggak salah itu manajernya bilang, Bang tunggu sebentar ya gitu. Nanti kami habis ini pergi kok gitu. Nah, alhamdulillah setelah itu kita nunggu beberapa saat. Dapat Justru foto. nawarin dapat foto. Padahal kita nggak minta ya. Ya walaupun sebenarnya mau. Iya dong. Kalau orang terkenal mana juga, orang dia terkenal nih, terus ketemu gitu nggak mau foto gitu. Iya. Nggak datang 2 kali men gitu kan. Biasanya kalau kayak gitu, walaupun public figure-nya kita nggak ngefans, kalau ketemu jadi ngefans deh. Tiba-tiba ngefans aja ya. Apalagi namanya sama gitu kan. Iya. Iya. Akhirnya kita foto dan mereka lanjut konten di tempat lain, mereka pergi dan kita siap packing barang di tempat camp. Baru kita naik ke air terjun. Ya. Kita air terjun. Air terjun. Yang keberapa air terjun yang berapa? Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang Lukman sendiri membeku. Karena cuacanya itu dingin banget. Oh, dingin. Dingin kali. Memang hutan masih banyak. Pokoknya kalau untuk teman-teman yang ibaratnya mungkin darah rendah ataupun punya riwayat hipotermia itu nggak usah pergi. Ya. Itu dingin soal cuacanya. Apalagi cuacanya sekarang musim hujan nih. Ah, iya. Masih lebih dingin lagi Iya. di sana. Jalan juga licin gitu. Dan ya jalan menuju ke air terjun 3 itu cukup terjal. Iya. Cukup curam lah gitu. Licin apalagi kalau misalnya hujan itu licin kali, batu-batunya licin, bahaya kan. Tapi itu semua terbayarkan dengan air terjun yang
Wah, Indah. luar biasa, indah dan juga seger lagi. Seger. Pokoknya masih alami lah di sana. Walaupun saya nggak bisa berenang, saya pasang saya. Yang penting, saya kelam. Yang penting saya kelam. Iya. Dan itu airnya tuh dingin, suasananya sudah dingin dan dalam itu airnya. Iya, dalam. Dalam. Kita kalau nggak salah menurut perkiraan dari warga setempat, kalau nggak salah kedalamannya sekitar 9 meter. 9 meter. Ya, dalam. Jadi kalau ini nggak pandai berenang, nggak usah ke Iya, tengah. nggak usah coba-coba. Pinggir aja lah. Pinggir aja lah. Lihat samping ya, lihat samping. Karena bisa dibilang waktu kita ke camp itu kan ada kejadian yang bisa dibilang antara lucu atau agak sedikit. Oh iya, mencekam. Iya, mencekam. Benar. Dari ketua Himapan sendiri yaitu namanya Hamdi ya, Ma'ruf tuh. Jadi ya dia berenang ke sana di sini gitu kan. Dengan wah, bukannya biar keren lah gitu kan sambil foto-foto dia muncul gitu. Nikmati lah ya. Masa sampai sana nggak berenang. Terus pas mau balik mana? Kakinya keram, tenggelam. Tenggelam ya. Iya. Dan bercanda ya. Bercanda ya. Awalnya kita bercanda, rupanya Pak timbul-timbul. Jadi waktu itu tuh ceritanya Ma'ruf lagi berenang, Hamdi Ma'ruf. Kalau kami biasanya manggilnya Ma'ruf lah. Iya, Ma'ruf. Ma'ruf ya, nama akrabnya. Berenang bolak-balik kan. Jadi udah kebanyakan berenang keras kakinya. Waktu mau balik ke tepi nggak kuat. Jadi ada teman kita lagi siapa namanya? Ricky. Yang gendut itu. Oh ya, ini yang gendut ya. Iya. Yang agak gemoy, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Jadi itu dia berenang pas di tepinya dari Ricky gitu. Pas tepinya dari Ricky. Ada saya juga sebenarnya. Oh ya, ada juga ya. Saya di sebelah Ricky. Tapi berdua kan, itu beneran atau enggak? Enggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau yang bisa berenang tolongin, saya bilang gitu kan. Aku juga berenangnya baru-baru pandai gitu. Nanti aku yang ganti tenggelam aja. Daripada dua orang yang tenggelam kan. Iya. Jadi kami mengambil keputusan dan manggil orang abang-abang di situ lagi main. Dan itu abang itu sangat heroik sekali asli. Dia lah dari atas langsung terjun untuk narik si Amar tadi. Pas ditarik ke tepi, terus dilepas sama abang itu. Rupanya kakinya belum sampai. Kakinya belum lagi. Wah itu pokoknya itu antara lucu terus kayak kasihan juga gitu kan. Ini kalau sempat nggak ketolong kawan kita, waduh nggak tahu gimana gitu ya. Tapi itu yang jadi kesan bagi kita. Iya. Salah satu kesannya di situ. Terus habis itu juga kita sempat ngopi-ngopi. Ya, kita masak. Karena kan kami juga sempat bawa nesting dan masak lainnya, masak air rebusnya itu. Iya. Wah seger. Bisa diminum langsung bagi dimasak kan bikin kopi. Pokoknya kalau kita minum tuh kayak air dari kulkas gitu. Air dari kulkas, air sejuk. Gak usah beli dari kemarin. Dan pada saat itu kan kita kelaparan gitu ya. Kita mau masak mie ya. Iya memasak mie. Kita sempat masak mie ya? Iya sempat masak mie. Cuma kebetulan ada satu kelompok abang-abang. Oh yang kelompok sebelah itu ya. Dia bawa nasi lebih. Dia mau pulang. Dia mau pulang. Ya dikasih kita. Akhirnya bisa makan enak lah. Karena sudah beberapa hari kita makan mie terus ya. Karena masa camping tapi nggak mau keras. Itu ya. Kesalahan kami itu di situ. Karena kita camping nggak mau keras. Jadi akhirnya makan mie doang. Mungkin malam pertama aja makan itu karena bawa nasi dari rumah gitu. Rumah juga. Masak mie juga. Tapi nasi. Iya. Dan kebetulan habis itu kita balik lagi ke tempat ngecamp ya. Iya, kita balik ke Tetap dia masih dari tujuan ya. Masih dari tujuan, cuman di tempat awal kita tidur di situ di malam kedua dan di situ kita setelah kita kalau nggak salah ada bakar ya. Iya bakar apa gitu? Bakar jagung, bakar apa? Bakar hutan. Kita bakar. Enggak bakar jagungnya di Gemang. Bakar jagungnya di Gemang. Itu cuma bakar api aja. Oh iya, bakar kayu. Bakar kayu. Bakar kayu. Sembari masak mie lagi. Iya. Jadi sampai di situ dan kita terus cerita di pondok lah ya. Iya. Karena kita sudah pondok ya. Jadi kita kalau camp pakai tenda. Ya karena di situ tempat kita. Tenda itu lapaknya nggak ada. Ya treknya agak curam jadi. Agak curam. Dan batu-batu juga itu. Batu juga. Dan kita cerita ada pondok kan. Ada pondok. Ya itu pondok memang disediakan itu kan untuk orang. Oke, mungkin itu sih kalau apa. Kemarin sempat mau camping di dekat air terjun kan boleh. Oh iya, sebenarnya iya.
Sebenarnya itu kan memang gak boleh ngecamp di sana karena dari orang yang nunggu di situ, masyarakat setempat lah yang di situ, karena itu memang udah dilarang. Sebelumnya boleh, mungkin ada kejadian terus dilarang. Sampai saat ini mungkin masih dilarang untuk ngecamp di sana. Ya karena pertama kalau nggak salah itu waktu saya dengar tuh katanya pertama orang yang camp di situ pertama nggak bertanggung jawab, sampah dibiarkan akhirnya menjadi kotor, Rusak alam. Kemudian juga yang mereka takutkan adalah ketika nanti itu kan hutan alam gitu kan, takutnya ada binatang buas atau apa, mereka tidak berani bertanggung jawab, makanya direkomendasikan campnya di bawah aja. Di bawah. Nah, untuk kegiatan kedepannya nih dari Himakon sendiri ada nggak plan buat acara apa gitu atau kegiatan apa gitu untuk kedepannya? Atau ya ada agenda gitu? Sebenarnya kalau agenda yang berencana itu sebenarnya nggak ada sih, cuman kami dari anak-anak Himakon sendiri itu berencana ketika nanti selesai skripsi Munakosa kita akan mengibarkan bendera partai. Dulu deh. Berbagai macam partai. Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tapi tetap satu. Iya sih. Itu rencana yang bocah, cuma kayaknya nggak mungkin dilakukan di kampus. Ya karena memang nggak politik. Iya. Nanti kena DO pula kita. Bahaya. Baru selesai Munakosa langsung dewan, nggak lucu. Ya, yang penting pokoknya kami di Himakon itu yang pasti adalah untuk saling menjaga keutuhan, keharmonisan dan juga silaturahmi. Jangan sampai terputus meskipun nanti suatu saat mungkin Himakon ini bakal pecah karena ya kan ada yang bekerja, ada yang lanjut S2, ada yang mungkin menikah gitu kan. Ya, yang penting saling berkomunikasi dan menjaga silaturahmi. Benar. Karena itu yang paling penting teman-teman ya. Jangan sampai memutus tali silaturahmi. Dan satu lagi jangan buang sampah sembarangan. Oke? Nanti nggak boleh ngecamp lagi. Oke, mungkin ini aja kali mana? Itu masih ada. Oh, masih ada lagi Mas. Oke, siap. Lanjut. Benar-benar di Himakon ini terbentuk dari himpunan mahasiswa kontrakan. Iya. Berletak di Sekre. Kalau mau tahu mungkin teman-teman ya yang khususnya mahasiswa yang mau main ke Sekre Himakon itu bisa dicari di Google Maps. Itu kalau nggak salah namanya Sekre Himakon. Nggak ada senang. Namanya Sekre Himakon Rimbo Panjang. Nah, kalau nggak salah itu namanya di Google Maps, silakan cari dan itu alamatnya insya Allah sesuai. Selagi kami nggak pindah Sekre, itu masih di situ. Masih di situ. Bahkan sekarang kami punya 2 Sekre, cuma satu Sekrenya belum dimasukkan ke Maps. Itu namanya, kalau yang pertama itu namanya Sekre DPP Himakon Pusat. Dewan Perwakilan Pusat ya. Dan ada satu lagi DPW, Dewan Perwakilan Wilayah. Walaupun jaraknya cuma 200 meter. Iya, masih daerah situ. Jadi kalau udah penuh di satu Sekre ini pindah ke sini. Iya, karena kita awalnya kita memang 4 orang. Cuma semakin lama kita kan anggota semakin banyak gitu kan. Banyak yang datang gitu kan, kita nggak cukup satu Sekre. Karena Sekre kita nggak terlalu besar gitu kan. Makanya kita buat Sekre satu lagi. Bukan buat sih, kita ngontrak Sekre satu lagi. Nah, untuk DPW. Jadi kalau kita misalnya bosan mungkin di DPP, kita pindah ke DPW gitu. Saya sempat mengulik survei dikit lah di DPP. DPP DPP ya. Ini mungkin para penontonnya agak mendengar kata-kata vulgar. Kon tuh bukan kata-kata vulgar, kontrakan. Iya, kontrakan ya. Jadi hati-hati para penonton yang baru-baru main ke sana itu konnya kontrakan ya, dibaca benar-benar. Jadi kalau lewat jangan lewat aja. Klakson, assalamualaikum, singgah dulu. Tanya dulu, lihat kan tulisannya konnya namanya kontrakan bukan apa gitu. Kalau bisa belikan kopi Gulda. Dan mulai sempat tuh di Himakon ya pernah ada bikin novel Arnika. Arnika itu ya. Sebenarnya kalau novel Arnika itu bukan proyek dari Himakon sendiri, itu adalah proyek dari kelas. Ya kebetulan di kelas saya itu anggota Himakon ada 3 orang gitu kan. 4 orang nih, ada satu lagi Ricky ya. Yang ketua kita justru di Marif itu ketua kita itu justru bukan dari lokal kita. Beda kelas ya. Ya, masuk kalau misalnya kalau lagi kumpul tuh kayak terdiskriminasi. Karena dia kelas beda. Cuman kita tetap satu pemikiran gitu kan. Jadi itu adalah proyek kelas ya, novel Arnika itu ya buat teman-teman yang nggak tahu, novel Arnika itu adalah proyek kelas dari kelas bilingual itu
kelas kami namanya, itu adalah proyek dari dosen itu untuk buat novel. Dan novel Arunika ini mungkin sekilasnya aja ya, cerita tentang seorang pemuda yang mungkin kayak kita gitu lah, pemuda yang nggak terlalu baik-baik kali, terus ketemu dengan wanita yang cukup muslimah gitu kan. Jadi dia ingin berubah demi mendapatkan wanita tersebut. Cuman untuk endingnya kalau mau tahu baca sendiri. Boleh dipesan di keranjang kuning ya? Enggak, ini bukan keranjang kuning, keranjang biru. Oke. Itu kalau misalnya mungkin kalau teman-teman ya yang mau pesan buku Arunika itu ada di akun TikToknya Halim ya. Halim siapa namanya ya? Halimisme. Itu di situ kita masih menjual. Mungkin ada sekitar 30 piece lagi, 30 buku lagi yang belum terjual. Jadi bagi teman-teman yang mau baca novelnya itu recommended kali kalau untuk teman-teman yang mau membaca tentang kisah percintaan. Jadi silakan mahasiswa. Mahasiswa. Nah seperti itu. Silakan kunjungi akun TikToknya Halim Isma. Iya, dia bisa live juga. Ya, karena di antara kita tuh Halim ini yang paling banyak followersnya ya. Paling terkenal guys. Jadi walaupun kontennya agak absurd ya. Oke, kawan-kawan, mungkin kita udah bahas panjang lebar tadi ya, dari Himakon itu apa, kemudian kenapa bisa berdiri, di mana alamatnya. Jadi teman-teman, mungkin ada yang tertarik, wah seru nih gitu kan, gua juga ngontrak, aku juga ngontrak bang. Nggak harus ngontrak aja ya, ngekos bisa, atau yang di rumah juga masalah. Yang penting intinya satu, kita mau bersilaturahmi dan jangan sampai memutus tali silaturahmi. Iya, karena gini. Satu lagi saya sampaikan buat teman-teman, jadi Himakon ini kan tujuannya adalah diciptakan untuk kita saling membantu sesama mahasiswa, terutama mahasiswa yang merantau dan mengontrak di mungkin bukan sekitar Pekanbaru ya gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ya kita mungkin tidak bisa bantu banyak, cuman bagi teman-teman yang mungkin tidak punya uang, mungkin belum makan, datang aja ke sekre kita, insya Allah kita akan bantu. Kita akan bantu sesama mahasiswa, kita pasti akan bantu, dan kita tidak akan mungkin lah ibaratnya teman-teman kita kelaparan gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang ibaratnya kekurangan uang atau apa, nanti insya Allah kita bisa bantu. Mungkin tidak dalam bentuk uang, tapi mungkin kita bisa menyediakan makanan atau apa gitu. Atau saling sharing. Ya, jadi jangan makan ini. Jadi tujuannya mahasiswa kontrakan ini juga salah satunya adalah supaya mahasiswa-mahasiswa yang dalam perantauan itu tidak merasa sendirian, tidak merasa tidak punya teman. Karena siapapun yang datang ke Sekre Himakon akan kita sambut dengan baik dan ya sebagai keluarga. Kita ini adalah keluarga. Udah punya kakak? Hah? yang mungkin Himakon ya, maksudnya Himakon kan mahasiswa. Yang mahasiswinya ada nggak mahasiswinya gitu? Mahasiswi? Iya, ya maksudnya mahasiswi Himakon juga gitu. Maksudnya tergabung gitu kan. Cuma kalau dalam struktural itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Cuman biasanya kan teman-teman kita kan punya pacar kan. Oh, oke. Pacarnya otomatis masuk jadi anggota Himakon. Siap. Karena biasanya kan pacarnya juga mahasiswa juga gitu. Ya jadi mahasiswi ya maksudnya. Mahasiswi, kalau mahasiswa juga bahaya. Ting ya. Main pedal nanti. Iya, jadi biasanya seperti itu. Jadi kalau secara struktural memang nggak ada. Cuman kan anak-anak Himakon juga anak-anak normal gitu kan. Punya pacar gitu kan. Ya, biasanya mereka juga datang kayak misalnya meramaikan kegiatan kayak misalnya kita nonton bareng gitu, mereka juga datang nonton bareng gitu kan. Seperti itu. Artinya nggak bosen lah ya. Kita merata. Kita itu nggak ada yang namanya perbedaan gender itu nggak ada. Kita laki-laki perempuan sama saja. Jadi yang main silahkan. Mau berdiskusi, berdiskusi, sharing, mau curhat juga masalah. Iya, mau curhat juga nggak apa-apa. Mau masalah hidup, masalah uang, masalah apa aja gitu. Kecuali masalah keluarga. Masalah keluarga juga masalah. Iya. Kita bukan untuk menjatuhkan, tapi kita untuk membantu teman kita. Gitu. Jadi bebas masalah apa aja. Masalah teori bumi datar pun nggak masalah. Bumi datar itu dibahas ya. Konspirasi bumi datar kita bahas nggak masalah. Karena gitu. Jadi kedengarannya sangat luar biasa ya, di dalam itu juga hanya anak-anak muda yang ngumpul doang, tapi ada tujuannya gitu ya. Tujuan. Dan kelihatannya juga asik gitu. Jadi teman-teman yang mau join silakan. Anda tidak harus ngontrak, tidak harus susah. Kalau ada rumah, kos, tidak apa-apa. Kalau memang Anda punya jiwa solidaritas, silakan gabung di Himakon. Iya, benar sekali. BTW sini panas ya.
Oke, karena kita udah mulai kepanasan, mungkin konten pertama ini cukup sampai di sini saja. Kita lanjut ke cerita berikutnya dan bintang tamu yang lainnya. Kita akan mungkin ya dari request dari teman-teman, Bang, itu Himakonnya kurang diulik di dalam, Bang. Ada yang nanya, silakan tanya di kolom komentar. Jadi kita bakal jawab satu persatu. Bukan gitu, Saudara Lukman? Betul. Oke, kami Lukman dan Adi pamit undur diri, mandiin ya. Jadi namanya mandiin Puji. Mandiin itu Lukman, Adi, in itu maksudnya kayak wah, talkshow ini ke siapa gitu bilang tamunya. In itu ke Puji. Puji sendiri berarti mandiin Puji gitu. Nah, sampai jumpa di mandiin berikutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.